Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Kebakaran lahan kembali terjadi di sejumlah daerah tandus di Kabupaten Karangasem. Tim SAR gabungan masih mencari seorang nelayan yang jatuh di perairan Bunutan, Karangasem. Kerajinan topeng tanah liat Desa Sibangkaja Badung banyak diburu pengusaha hotel. Tidak banyak orang yang menekuni kerajinan dari tanah liat. Namun di Desa Sibangkaja, Kecamatan Abian, Sebal, Badung, ada beberapa perajin yang masih membuat kerajinan ini. Seperti Iwayan Rio Riawan. Pria ini terampil membuat kerajinan tanah liat sehingga karyanya banyak diminati orang. Rio mengaku semenjak pandemi melanda, ia lebih banyak menghabiskan waktu mempelajari kerajinan dari tanah liat. Bagi Rio, tanah liat menjadi inspirasi untuk membuat sebuah karya seni. Jadi pikiran saya saat pandemi semua lari ke tanah. Kita di stop di bidang pariwisata dan segala macamnya di Bali. Akhirnya semua kembali ke tanah dan berladang. Dengan seni pun saya terinspirasi dari itu. Tanah adalah satu pijakan kehidupan manusia gitu. Ya, saya kira diminati oleh pecinta seni dari Nusantara bahkan sampai luar Indonesia. Rio membuat berbagai wajah dengan berbagai karakter serta ekspresi yang terkesan hidup. Banyak pengusaha hotel, villa, dan penginapan yang tertarik untuk membeli kerajinan tanah liat ini. Biasanya untuk mempercantik ruang atau lobi hotel. Anak Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Kini banyak objek wisata baru bermunculan di Bali. Salah satunya wisata taman di Sebatu, Gianyar, Bali. Objek wisata ini sedang viral di media sosial karena berbeda dengan objek wisata lain di Bali. Wisatawan sebagian besar datang ke sini ingin melihat dari dekat ukiran kayu khas Bali yang dipadukan dengan taman indah yang asri. Wisata taman ini tidak jauh dari Kota Denpasar. Bila lalu lintas lancar, bisa ditempuh dengan kendaraan sekitar 1 jam. Meskipun tergolong baru, objek wisata ini banyak dikunjungi wisatawan yang penasaran setelah melihat dari media sosial. Awalnya, objek wisata ini merupakan tempat usaha pembuatan kerajinan kayu dan kaca. Namun kini berkembang menjadi objek wisata menarik yang dipadukan dengan taman yang asri dan kolam ikan. Di tempat ini untuk tempat selfie, menikmati hasil karya kita, dan bisa bikin video di tempat kita. Kalau jam kunjungan itu dari jam berapa? Dari jam 7 nyampe jam 5. Jam 5 sore ya? Ya. Terus untuk tiket masuknya? Tiket masuk untuk lokal kita 25.000, bule 50.000. Menurut saya sih bagus ya, karena saya baru aja datang dari Jogja, terus lihat di TikTok, Instagram, terus ternyata aslinya lebih bagus, ada ini kayak aset-asetnya, ada ikannya, itu sesuai banget sama yang kita expect selama ini.
Objek wisata ini buka setiap hari dari pukul 7 pagi hingga 5 sore dan harga tiket masuk tidak terlalu mahal. Untuk wisatawan lokal, harga tiket sebesar Rp25.000 per orang dan wisatawan asing sebesar Rp50.000. Devi Saraswati dan Alfian melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Tak hanya dikenal dengan keindahan alamnya, Bali juga menawarkan wisata kuliner yang tidak kalah dengan daerah lain. Berlibur ke Bali tidak lengkap rasanya jika belum mencoba kuliner nasi sambal bejek khas Belayu. Warung sederhana ini berada di Desa Peken Belayu, Marga Tabanan. Begitu warung ini dibuka, deretan kursi kayu dan meja langsung dipenuhi pembeli. Menu yang ditawarkan di warung ini sesungguhnya sangat sederhana dan hanya satu jenis, yaitu paket nasi putih, sambal bejek dan soto ayam. Yang menjadi ciri khas dari kuliner ini tentu saja sambal bejeknya. Proses pembuatan sambal bejek dilakukan secara langsung dan terbuka oleh Inyoman Winten, pemilik warung sekaligus merangkap koki. Komposisi sambal bejek ini terdiri dari racikan daging ayam suwir dicampur irisan bunga kecombrang, potongan bawang merah, perasan jeruk limau, dan cabai rawit potong. Tidak lupa diberi tambahan garam dan bumbu rahasia lainnya yang dimasukkan satu persatu ke dalam sebuah wadah atau cobek kayu. Selanjutnya, semua adonan diremas atau dibejek menggunakan tangan sehingga menimbulkan aroma yang khas. Agar seluruh bahan menyatu sempurna, ditambahkan minyak kelapa tradisional Bali yang membuat rasanya semakin mantap. Semakin nikmat bila dalam hidangan ditambahkan semangkuk soto ayam lengkap dengan cekernya. Taburan bawang goreng dan pepes hati ayam juga ditambahkan dalam sepiring nasi putih. Untuk satu porsi lengkap, harganya sangat terjangkau, yakni hanya Rp20.000 saja. Mulai buka sekitar pukul 9 pagi, hanya dalam waktu 3 jam, 250 porsi nasi sambal bejek sudah habis dibeli pelanggan. Dari sambal bejek ini adalah kecombrangnya. Di tempat lain ada sambal matah, cuman dia tuh nggak pakai kecombrang. Dan minyaknya itu harus minyak kelapa asli. Ya. Pak, kenapa kok memakai kecombrang sebagai tambahan bumbu ini? Biar ada perbedaan dari tempat-tempat lain. Ini sudah sejak kapan ini Pak, warung ini Pak? Saya aja generasi kedua, saya aja udah 20 tahun. Sebelum Bapak ini kira-kira tahun 78 lah mulai. Beda, olahan ayamnya beda. Yang biasa kita tahu kan cuma ditutu, panggang, sambal bejek. Satu-satunya cuma ini aja. Ya, sementara rasanya beda lah. Si otentik Bali, kecombrang. Kalau Bali bilangnya bongkot, susah nyari bongkot sekarang. Pak sering Pak menikmati kuliner ini Pak? Ya sempat mantan. Mungkin sebulan bisa 2 kali, bisa sekali. Pokoknya sempat aja setiap lewat Tabanan pasti mampir di situ. Pedas atau seperti apa? Pas tuh tidak. Pas sih bagi saya. Pedasnya dapat, semuanya dapat. Ya. Yang paling favorit apanya nih Pak? Ayamnya atau apanya Pak? Sebenarnya pepesnya, makanya pagi-pagi sini ini tetapinya. Kalau siangan dikit habis biasanya. Usaha kuliner ini sebelumnya dirintis oleh orang tua Nyoman Winten sejak tahun 1978. Untuk mempertahankan cita rasa, Nyoman Winten tidak pernah mengubah resep yang diwariskan, termasuk campuran minyak kelapa yang dibuat sendiri. Meski di Bali ada sejumlah warung makan yang menyediakan menu serupa, hanya warung nasi milik Nyoman Winten yang menawarkan nasi sambal bejek lengkap dengan bumbu irisan bunga kecombrang.
Tim Liputan melaporkan dari Tabanan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Berita Bali hari ini. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Ruth Sahana yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan matur suksma.